malam Pak Rino dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan, NPM 1651065 dari kelas 4 IAMB, yang pada kesempatan pada sore hari ini saya akan membawakan materi tentang hukum perbankan mengenai proses pembentukan bank dan syarat-syaratnya. Nah, untuk pertama itu proses dan prosedurnya untuk mendirikan sebuah bank, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan SK Direktur BI nomor 32 /33 /Cap/Dir pada tanggal 12 Mei 1999 yang menetapkan ketentuan bagi pendirikan bank umum dan BPR, yaitu meliputi persetujuan, prinsip, dan izin usaha. Persetujuan prinsip yaitu persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Sedangkan izin usaha adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan tadi itu dilakukan. Nah, untuk persetujuan prinsip, yaitu untuk memperoleh persetujuan prinsip, calon pemilik mengajukan kepada Bank Indonesia yang di dalamnya memuat 1. Rancangan akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dengan memuat ada nama dan tempat kedudukan, terus ada kegiatan usaha sebagai bank, ada permodalan, ada wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan komisaris dan direksi, daftar kepemilikan, daftar anggota pemegang saham, dan rencana organisasi. Nah, untuk rencana kerja tahun pertama, di dalamnya harus memuat 1, yaitu analisis terhadap peluang pasar dan potensi ekonomi. Kedua, rencana kegiatan usaha, penghimpunan, dan penyaluran dana bank, serta langkah-langkahnya. Yang ketiga, rencana kebutuhan pegawai. Keempat, proyeksi arus kas selama 12 bulan, neraca, dan perhitungan laba rugi. Yang dimana, terus untuk bukti setoran modal minimal 30% dari modal yang disetor dalam bentuk billet giro Bank Indonesia. Nah, untuk tambahan sedikit, ini adalah jumlah yang modal yang harus disetorkan untuk mendirikan bank umum, yaitu sebesar 3 triliun. Terus modal utama untuk disetor membuka BPRS yaitu 2 miliar untuk wilayah Jabodetabek, 1 miliar untuk ibu kota provinsi, 500 juta untuk kota atau kabupaten di luar keduanya. Nah, terus kita harus melengkapi juga surat pernyataan dari calon pemilik yang di dalamnya itu menyatakan bahwa uang yang dipakai tadi itu tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan. Terus tidak berasal dan untuk pencucian uang. Yang kemudian persetujuan selambat-lambatnya akan diberikan selama 60 hari setelah dokumen semua tadi itu diterima oleh BI. Nah, pada proses itu BI wajib melakukan 1. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen. Nah, terus ada wawancara terhadap pemilik, komisaris, dan direksi. Nah, untuk analisisnya itu meliputi 1. Tingkat persaingan sehat antar bank, terus tingkat kejenuhan bank, kondisi ekonomi dan pemerataan, serta pernyataan pemilik. Nah, untuk izin usahanya tersebut diajukan kepada BI dengan melampirkan 1. Akta pendirian badan hukum yang di dalamnya termasuk ada anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang telah disahkan oleh instansi berwenang. Yang kedua, data kepemilikan berupa daftar pemegang saham atau daftar anggota. 3. Daftar susunan komisaris dan direksi. 4. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk personalia juga. Nah, yang 5 itu bukti pelunasan modal. Nah, untuk bukti kesiapan operasional, yang pertama, pemilik harus melampirkan daftar aktiva tetap dan inventaris, kemudian bukti kepemilikan, penguasaan, dan sewa kantor, yang di dalamnya itu termasuk foto gedung dan letak ruangnya. Nah, terus contoh formulir atau warkat
yang akan digunakan jika bank tersebut sudah beroperasional, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan tanda daftar perusahaan. Nah, untuk surat pernyataan dari pemilik bank yang melakukan pelunasan modal tersebut, yang di dalamnya itu harus memuat modal yang disetor itu tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan lainnya, tidak berasal untuk pencucian uang. Nah, kemudian surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota komisaris. Ada surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi. Surat pernyataan dari anggota komisaris dan direksi bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Terus yang terakhir itu ada surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendirian maupun bersama-sama tidak memiliki saham lebih 25% dari jumlah modal yang disetorkan pada suatu perusahaan lainnya. Nah, untuk persetujuan atau penolakan izin usaha, itu biasanya diberikan selambat-lambatnya 60 hari setelah dokumen tadi itu diterima secara lengkap oleh BI. Nah, untuk bank yang telah mendapatkan izin usaha dari BI, wajib melaksanakan kegiatan usahanya itu selambat-lambatnya 60 hari terhitung dari sejak tanggal izin usaha itu dikeluarkan. Nah, jadi bank tersebut dia wajib buka setelah 60 hari dari izin itu dikeluarkan. Nah, kemudian itu ada laporan kegiatan usaha yang diwajibkan untuk disampaikan oleh direksi kepada Bank BI selambat-lambatnya 10 hari sejak tanggal bank itu beroperasional. Nah, untuk Dewan dan Komisaris, persyaratan umum anggota Dewan dan Komisaris itu termasuk yang pertama, tidak termasuk dalam daftar hitam BI, memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas, memiliki integritas, akhlak dan moral, berkomitmen, disiplin, terus layak dan wajar. Nah, jika bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh bank asing atau orang asing, boleh menempatkan warga negara asing sebagai anggota komisaris atau anggota direksinya. Nah, untuk jumlah anggota komisaris biasanya atau wajib sekurang-kurangnya 2 orang dan wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan. Nah, kalau yang ini terakhir ini adalah larangan untuk anggota direksi. Nah, jadi larangan pertama itu anggota direksi dilarang memiliki lebih dari 25% modal disetorkan pada perusahaan lainnya. Terus direksi juga dilarang memberikan tugas kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang yang tanpa batas. Nah, sekian presentasi dari saya. Jikalau ada salah kata dan ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.